di YouTube Ngaji Bareng Media. Adapun telah berlalu dari kita salah satu agenda Tirakati, yakni program Ramadan Membina. Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian dapat menyimak program ini di kanal YouTube Ngaji Bareng Media. Dan insya Allah kami izin menginformasikan bahwa di hari Sabtu dan Ahad yang akan datang atau Sabtu besok ada agenda Malam Puncak Tirakati 1447 Hijriah dengan tema Ramadan bersama Nabi. Agenda terselenggara secara daring maupun luring. Secara luring bisa diikuti di Masjid Al-Mujahidin UNY mulai pukul 16.00 sampai besok paginya pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun secara luring, Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian dapat menyimak di kanal YouTube Ngaji Bareng Media. Baik, Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian, mari kita lanjutkan ngaji sirah sahabat muda pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang seorang sahabat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang kebersamaannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam relatif singkat, namun beliau banyak sekali menyerap ilmu dan hikmah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua juga hadir bersama kita hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian, kita mulai agenda ngaji sirah sahabat muda kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hadir bersama kita Ustadz Endri Nugraha Laksana MHI. Kepada Ustadz Endri Nugraha kami persilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa nazzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami hormati para hadirin yang menyimak kajian pada sore hari ini, dan saya ucapkan jazakallah khairan pada saudara Evan yang sudah mengantarkan kajian pada sore hari ini. Semoga seluruh amal Ramadan kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sore ini kita mencoba untuk bercermin menteladani dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tarikh tentang tahun kelahiran dari Abu Hurairah. Ada yang menyebut tahun 23 sebelum Hijriah. Kalau tahun 19 sebelum Hijriah, maka selisih usia Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 34 tahun. Nah, jadi cukup lumayan jauh. Sehingga Abu Hurairah ini termasuk sahabat muda ya, di masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nama asli beliau di masa jahiliyah adalah Abdus Syams, artinya adalah hambanya matahari. Ya. Setelah Abu Hurairah masuk Islam, maka Rasulullah SAW merubah nama beliau karena memang nama-nama yang bermakna tidak baik, maka oleh Rasulullah SAW dirubah. Ada Abdul Lata, Abdul Uzza, termasuk Abdus Syams. Nah, ini dirubah oleh beliau. Abu Hurairah mendapatkan nama yang para ahli tarikh berbeda pendapat. Sebagian menyebutnya Abdullah, sebagian menyebutnya Abdurrahman, ya. Nah, kalau menurut Al-Hakim itu namanya adalah Abdullah, sedangkan para ahli tarikh yang lain menyebutnya adalah Abdurrahman. Abu Hurairah ini adalah orang Dausi. Ya, orang Dausi itu berasal dari Al-Azad. Ya, Al-Azad itu adalah kabilah Yamaniyah Qotoniyah yang silsilahnya paling puncak terjaga sampai Al-Azad bin Al-Ghaus. Ya, nah jadi paling puncaknya di situ. Kalau begitu maka Abu Hurairah itu Al-Dausi Al-Yamani. Ya. Imam Ad-Daulabi meriwayatkan dari seorang tabi'in yang terkenal, Yazid bin Abu Hubaib, bahwa Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani adalah sekutu dari Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Ishaq, itu pengarang sirah yang terkenal, memberi komentar tentang Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah itu di kalangan kaumnya, suku Ad-Dausi di Yaman, adalah orang yang mulia, kedudukannya tinggi, dipercaya, dan kebanggaan dari Bani Daus. Pamannya sendiri Sa'ad bin Abu Dzubab itu diangkat oleh Rasulullah SAW setelah masuk Islam, ya, sebagai gubernur wilayah Daus. Dan itu dipertahankan sampai pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan pemerintahan Umar ibnul Khattab. Sudah menjadi tradisi buat Rasulullah SAW itu mengangkat para pejabat itu dilihat dari rekam jejaknya. Ya, jadi rekam jejak sahabat yang biasa menjadi birokrat, pejabat, biasanya oleh Rasulullah SAW itu diangkat, ya, menjadi birokrat dan pejabat. Demikian pula pamannya Abu Hurairah, Sa'ad bin Abu Dzubab, itu juga rekam jejaknya beliau dulu memang pejabat di daerah Dausi. Maka setelah masuk Islam itu Sa'ad bin Abi Dzubab, pamannya Abu Hurairah, ini diangkat juga sebagai gubernur, ya, di wilayah Daus. Sebenarnya data-data ini dalam rangka menunjukkan betapa terhormatnya Abu Hurairah dan keluarga dari Abu Hurairah. Ya. Bagaimana Abu Hurairah itu kenal dengan ajaran Islam, ya. Jadi di tempat suku Daus itu ada orang namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Ya. Nah, dia inilah yang masuk Islam pertama kali mengikuti Rasulullah SAW di Makkah, lalu kembali kepada kaumnya di wilayah Daus dan mengajak mereka untuk masuk Islam, diantaranya adalah Abu Hurairah. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dari riwayat Hisham bin Al-Kalbi tentang kisah At-Tufail, bahwa dia mendakwahi kaumnya untuk masuk Islam. Kemudian ayahnya Abu Hurairah, ayahnya masuk Islam, sedangkan ibu dari Abu Hurairah tidak masuk Islam. Ya. Nah, Abu Hurairah itu yang memenuhi panggilannya, dan dari situ awal Abu Hurairah itu masuk ke dalam ajaran Islam. Tetapi beliau belum ketemu dengan Rasulullah SAW, belum berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya.
At-Tufail itu menceritakan, aku mendatangi Rasulullah SAW bersama orang-orang yang telah masuk Islam dari kaumku. Sedangkan waktu itu Rasulullah SAW berada di Khaybar, ya, hingga tinggal di Madinah 70 atau 80 keluarga Bani Daus yang itu masuk Islam. Abu Hurairah sendiri mendatangi Rasulullah SAW ke Khaybar pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. Ya, ini Khaybar ini pertempuran besar, ya, pertempuran besar kaum muslimin, ya, melawan orang-orang Yahudi. Nah, di situ juga kami tuliskan bahwa pertempuran Khaybar itu terjadi antara umat Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW melawan aliansi atau koalisi orang-orang Yahudi, ya, yang hidup di oasis Khaybar. Letaknya 150 km dari Madinah, ya, dan perangnya terjadi tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi. Sehingga usia Abu Hurairah saat itu adalah 26 tahun, ya, masih sangat muda. Sebenarnya orang-orang yang di Khaybar itu juga beberapa berasal dari Yahudi di Madinah yang diusir oleh Rasulullah SAW. Bani Qainuqa, ya, Bani Quraidah, ya, ada Bani Nadir, ya, beberapa dari mereka yang kemudian berselisih dengan umat Islam akhirnya keluar dari Madinah dan bersatu di Khaybar, ya. Pertempuran ini dimenangkan oleh kaum muslimin dengan memperoleh harta, senjata, ya, dan dukungan kabilah-kabilah setempat. Pertempuran berlangsung kurang lebih 2 pekan, ya. Rasulullah SAW menjadi panglima perangnya untuk menuju Khaybar. Dari Madinah ditempuh selama 3 hari perjalanan, ya, jadi 153 hari, berarti sehari 50 km. Jadi sehari berjalan 50 km sampai di Khaybar. Khaybar itu kelebihannya adalah di sana banyak benteng-benteng, ya, jadi pertempuran menaklukkan benteng demi. Nah, Yahudi ternyata nggak mempunyai cukup kekuatan untuk menggempur kaum muslimin, tapi mereka menyatukan musuh-musuh Nabi Muhammad dari kabilah-kabilah yang ada, termasuk dari kabilah Yahudi yang merasa tersakiti oleh Rasulullah SAW, dikumpulkan, ya, dan dijadikan satu pasukannya di Khaybar. Wilayah Khaybar itu ada benteng-bentengnya. Khaybar terdiri dari 2 bagian wilayah, ya, setiap wilayah ada beberapa benteng. Wilayah pertama itu ada 5 benteng, yaitu benteng Naim, benteng As-Sah bin Mu'adz, ya, atau As-Sa'ib, dan benteng Qal'ah Az-Zabir, kemudian benteng Ubay, benteng An-Nizar. Sedangkan wilayah kedua itu ada benteng Al-Qamus, ya, benteng itu milik Bani Abdul Huqaiq dari Bani Nadir. Nah, jadi ini orang-orang yang dulunya terusir dari Madinah, ya, Bani Nadir terusir, nanti ada Bani Qainuqa juga terusir, dan terakhir Bani Quraidah itu terusir, sehingga mereka berkumpul jadi satu di Khaybar, ya. Yang kedua benteng Al-Waqih, yang ketiga benteng As-Salalim. Nah, jadi pertempuran Khaybar ini adalah pertempuran menaklukkan benteng demi benteng, ya, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ada kisah yang unik dari pertempuran Khaybar adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu tertinggal, ya, dari Rasulullah SAW ketika perang Khaybar. Saat itu beliau lagi sakit mata, nggak tahu apa, belen atau apa, ya, nggak tahu, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tertinggal dari Rasulullah SAW, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyusul dan bertemu dengan Rasulullah SAW.
Nah, semula benteng Khaybar itu sulit untuk dibuka, sulit untuk ditaklukkan. Ya, berapa kali pahlawan-pahlawan Islam itu mencoba membuka, nggak bisa. Maka pada malam harinya, ya, Rasulullah SAW itu bersabda, la u'tiyannar rayah ghadan, ya, au la ya'khudunna ar-rayah ghadan. Ya, aku akan memberikan bendera komando ar-rayah kepada seorang laki-laki. Atau dalam redaksional lain disebutkan la ya'khudannar rayah ghadan rajulun. Ya, aku akan memberikan bendera komando ini kepada seseorang besok yang ciri orang itu adalah yuhibbuhullah wa rasuluh yuftahu alaihi. Ya, yang laki-laki itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan yuftahu alaih, Allah akan memberikan kemenangan ya lewat tangannya. Nah, ketika pagi harinya selesai sholat subuh, ya Rasulullah SAW itu menghadap kepada para sahabat, menoleh ke kanan, yaitu sahabat pindah duduknya ke kanan. Ketika Rasulullah SAW menoleh ke kiri, sahabat pindah duduknya ke kiri. Kenapa? Karena para sahabat itu ingin menjadi lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang lelaki itu yuhibbuhullah wa rasuluh, dia itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua sahabat pengen. Tapi ternyata Rasulullah SAW mencari nama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali datang, ini kalau dalam tarikh Munawwar Khalil, ya, di sana disebutkan Ali itu sakit mata, maka oleh Rasulullah SAW diludahi, sembuh ya sakit matanya. Tetapi cerita seperti ini tentunya bukan sunnah Nabi yang diteladani, tetapi ini mukjizat. Ya, jadi kalau ada teman sakit mata jangan diludahi, tidak malah sembuh, malah infeksi nanti ya. Nah, ketika sembuh maka bendera menaklukkan benteng Khaybar diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Cerita yang detail ada di Munawwar Khalil. Ali itu menuju benteng Khaybar membawa pedang dan perisai, menghadapi jagoan Yahudi yang badannya gede kuat. Jagoan Yahudi itu mukul Ali bin Abi Thalib, ditangkis dengan perisainya, tapi perisainya hancur berantakan. Kemudian dipukul lagi oleh jagoan dari Yahudi itu, Ali bin Abi Thalib melompat sambil menendang pintu benteng dan pintunya robek. Nah, ini yang kalau kita yang nendang kayaknya kaki kita yang robek, ya kan? Jadi memang berbeda ini ya, Ali sama kita. Nah, ini kisah ini ada di tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Munawwar Khalil. Ketika dipukul berikutnya oleh jagoan Yahudi itu, Ali bin Abi Thalib menahan pukulan itu dengan pintu benteng yang robek tadi, sambil memberi isyarat kepada kaum muslimin bahwa pintu benteng sudah hancur. Maka kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke benteng Yahudi lewat pintu yang sudah dibuka oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, sesudah pertempuran Yahudi menyerah, ya, seluruh benteng diserahkan pada umat Islam. Tetapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi dan seluruh kekayaannya, kecuali satu orang namanya Kinanah bin Rabi yang berbohong waktu dimintai keterangan oleh Rasulullah SAW. Ya, pada benteng Al-Watih dan As-Salalim diperoleh 100 potong baju besi, 400 bilah pedang, 1000 pucuk tombak, dan 500 busur anak panah. Nah, ini kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar. Ya. Nah, Abu Hurairah itu mengatakan ketika Rasul berangkat menuju Khaybar, beliau mengangkat Siba bin Al-Fathah Al-Ghifari sebagai pejabat sementara di Madinah. Ketika itu bersama 80 keluarga Bani Daus, Abu Hurairah datang ke Madinah. Ternyata Rasulullah SAW ada di Khaybar.
Abu Hurairah mengatakan, tidaklah aku mendengar Rasulullah SAW istirahat di suatu tempat kecuali aku mendatanginya. Ya, lalu kami menemui Siba bin Al-Fathah dan kami bersiap-siap. Nah, di sisi lain Rasulullah SAW setelah sholat subuh, ya maksudnya ini Abu Hurairah dan 80 orang Daus itu setelah sholat subuh, ya mendengar suara-suara pasukan, ya. Nah, pasukannya yang panglimanya adalah Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana biasanya Rasul itu langsung ke masjid, ya sholat 2 rakaat, kemudian menemui beberapa sahabat. Nah, disitulah Rasulullah SAW melihat ada orang Yaman. Orang Yaman itu kan kulitnya juga hitam, ya. Menemui orang yang kulitnya agak gelap, pundaknya lebar, ya, dan memiliki celah di antara 2 gigi depannya. Itulah Abu Hurairah yang langsung membaiat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW kemudian bersabda, mimman anta, ya siapa kamu, dari mana engkau? Ya, Abu Hurairah menjawab, min Dausin, kami ini berasal dari Daus. Nah, ini komentarnya Rasulullah SAW, ya. Ma kuntu ara fi Dausin ahadan fihi khairun. Ya, sungguh aku dahulu, kata Rasulullah, tidak menyangka, ya, bahwa di dalam suku Daus itu ada kebaikan di dalamnya, ya, ada orang-orang yang baik, ya, gitu ya. Rasul nggak menduga. Ternyata ada 80 orang keluarga yang masuk Islam. Di situ juga ada Abu Hurairah, ya. Kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap aku selalu mendakwahkan Islam agar memeluk agama Islam, dia tetap. Sampai di suatu hari Abu Hurairah mendengar ibunya berkata-kata yang buruk terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, di bahasa kita yang ngunek-ngunek ke Rasulullah. Maka dengan sedih Abu Hurairah menghadap kepada Rasulullah SAW, menceritakan itu, mengadukan. Itu karena ibu, ya, jadi ada hubungan emosional. Itu Abu Hurairah mengadu, curhat itu ya sambil nangis, ya, dan meminta kepada Rasulullah SAW mendoakan ibunya. Maka Rasulullah SAW mendoakan, Allahummahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Setelah Rasulullah SAW mendoakan ibu dari Abu Hurairah kembali ke rumah. Rencananya dia mau mendakwahi lagi, ya bahasanya tepatnya apa ya? Ya mengajak kepada Islam dan menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sudah mendoakan ibunya. Sampai di rumah, ya, pintu rumah itu terbuka dan di dalam ada suara gemercik air. Ketika aku mau masuk, ibunya berkata, jangan kamu masuk. Kemudian ibunya yang keluar sudah memakai penutup kepala, ya, sudah pakai hijab, jilbab, ya, di tubuhnya, dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jadi aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Jadi Abu Hurairah itu belum masuk rumah, belum ngomong, belum cerita, Rasul sudah mendoakan. Ternyata doa Rasul lebih cepat dari perjalanannya ke rumah. Doa Rasulullah SAW lebih cepat diterima Allah sebelum Abu Hurairah sampai rumah. Sehingga ketika beliau sampai rumah, ibunya sudah menerima Islam. Padahal tadi ketika ditinggal, barusan aja ngunek-ngunek nih Rasulullah SAW, ya, jadi ya. Nah, akhirnya ibunya jadi muslimah. Saking senangnya Abu Hurairah lari lagi pada Rasulullah SAW, menceritakan lagi keadaan ibunya, nangis lagi. Nah, jadi kalau tadi nangisnya sedih, ya, karena ibunya nggak masuk Islam, malah mencela Rasulullah SAW.
Sekarang nangisnya nangis seneng, ya, memberi kabar kepada Rasulullah SAW, ibunya masuk Islam sebelum Abu Hurairah bicara. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihimah. Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, adalah orang-orang yang dicintai oleh hambamu dari kaum mukminin. Wa habibhum ilaihuma, dan jadikanlah mereka berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini jadi tradisi ya buat kita untuk kita tiru, yaitu banyak berdoa dan mendoakan orang lain. Ini misalkan belum nikah segera mendapatkan jodoh, nah gitu. Jadi nggak usah bilang insya Allah, ya langsung aja. Kalau nggak ngerti doanya ya pakai bahasa Indonesia. Sebaliknya tradisi juga kalau kita berkunjung ke sahabat kita, ke orang solih, minta untuk didoakan. Ya, jadi itu tradisi sejak zaman Rasulullah SAW, meminta doa ya kepada orang soleh pada temannya dan mendoakan. Ya. Kehidupan Abu Hurairah awal di Madinah. Ya. Abu Hurairah itu sebenarnya tamu, artinya bukan penduduk asli kota Madinah. Ya. Dan beliau itu adalah orang yang miskin di Madinah karena keputusan Abu Hurairah untuk hijrah ke Madinah membawa resiko, yaitu kehilangan harta yang dia miliki di Yaman. Nah, itu sebenarnya semua sahabat juga seperti itu ya. Tetapi Abu Hurairah ini lebih parah karena dia nggak bisa bertani, nggak bisa berdagang. Ya, maka di Madinah dia masuk orang yang miskin. Memang kaum muslimin di Madinah, khususnya orang-orang Ansor, yaitu juga menyediakan tempat ya untuk para muhajirin yang nggak punya harta, nggak punya keluarga, termasuk Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini saking miskinnya, dia ditempatkan di Masjid Nabawi yang dikenal dengan nama Ahlus Sufah. Ahlus Sufah kalau bahasa kita ini marbot ya, tapi beda ya. Kalau marbot sekarang ini masjidnya bagus, ber-AC, ya kan, kamar mandinya bersih dan seringkali dapat fasilitas. Tetapi jarang yang ada mau jadi marbot ya. Jadi kalau zaman dulu kita masih muda, masjidnya tuh jelek, kotor, ya kan, nggak ada AC-nya, nggak ada fasilitasnya, tapi anak muda banyak yang kemudian mau tinggal di masjid. Nah, ini jadi PR kita semuanya ya. Kalau belajar dari Abu Hurairah ya, beliau ini ahlus sufah, yaitu marbot lah gampangnya, tinggal di masjid. Tetapi memang tinggal di masjid itu mereka itu rata-rata miskin ya, rata-rata miskin, dan repotnya memang mereka hanya mengandalkan dari Rasulullah SAW. Di antara ahlus sufah itu yang paling pinter itu adalah Abu Hurairah. Ya, makanan mereka sangat mengandalkan dari Rasulullah SAW. Nah, memang Rasulullah SAW itu pemimpin kaum muslimin di Madinah. Kalau bahasa kita presiden ya, tetapi kondisi keluarga Nabi itu sendiri ya sering juga nggak makan. Nah, ini irama ini mengikuti irama ahlus sufah. Jadi ahlus sufah ini kalau Rasulullah SAW nggak makan, ya mereka nggak makan. Padahal sebelumnya sudah nggak makan, jadi semakin berat ya. Ya, laparnya ahlus sufah sebenarnya identik ya dengan laparnya Rasulullah SAW dan keluarganya. Nah, kalau yang di sini ini berat ya kita mengikutinya ya, mengikuti sebagaimana Rasulullah SAW ya. Beliau
kalau punya sesuatu diberikan kepada umatnya walaupun keluarganya lapar. Ya. Kemiskinan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu mengambil resiko miskin juga dalam rangka supaya bisa dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu saat ya dia itu mengganjal perutnya karena sangat lapar. Ya, orang Arab saat itu kalau lapar perutnya diganjal ya dengan batu. Ya. Abu Hurairah itu cerita, aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Maksudnya ingin mau pingsan gitu ya. Rasanya mau pingsan. Supaya aku mendapatkan makanan. Nah ya, aku pura-pura seperti orang yang kejang. Jadi piye ya carane madang? Wah, totoke kesurupan. Ya, di antara mimbar Rasul dan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai orang-orang datang kepadaku kemudian diruqyah. Aku langsung ngangkat kepala dan bilang laisal ladzi taro, aku itu bukan seperti yang kalian lihat. Maksudnya aku ki ora kesurupan, innama huwal ju. Aku kayak gini karena lapar. Dulu ada teman-teman juga gitu ya, lagi booming-boomingnya ruqyah. Ya, ada temannya datang ke pesantren kok ngomongnya agak deleming, langsung diruqyah sambil digebuk-gebuk itu. Ukhruj, tibane ngelih wong Jadi ditanya dulu lah gimana kondisinya ya, jangan tiba-tiba diruqyah aja. Ya. Kisah yang lain dari Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu ya tinggal di Masjid Nabawi ya, sebagai ahlus sufah. Saat itu beliau sangat lapar. Beliau melihat orang lalu lalang di jalan, ketemulah dengan Abu Bakar. Kalau dia bilang, aku minta makan karena lapar, pekewuh, ya kayak orang Jawa berarti ya. Nah, dia minta pada Abu Bakar supaya diajari Al-Quran. Bayangan dia gini, kalau nanti aku bilang Abu Bakar, ya tolong aku diajari Al-Quran, itu Abu Bakar langsung yuk ikut sama aku. Nah, bayangannya sebenarnya itu bukan belajarnya. Ya, yuk ikut aku, mau dikasih kerjaan atau mau dikasih makanan. Ya. Ternyata Abu Bakar itu hanya melihat zahirnya saja. Makanya Abu Bakar kemudian membacakan ayat-ayat Quran, ditinggal Abu Hurairah. Jadi nggak menangkap pesan dari Abu Hurairah, aku ngelih itu tadi ya. Kemudian Umar bin Khattab datang, ya sama. Abu Hurairah tuh pengen dikasih kerjaan atau makanan dari Umar bin Khattab, ya. Tapi dia bilang tolong ajari aku ayat Al-Quran. Ya, maksudnya itu yuk ke rumah tak ajari, enggak ternyata. Karena Umar kemudian membacakan beberapa ayat Quran dan selesai ditinggal Abu Hurairah. Nah gitu ya. Jadi kalau kita harus sensitif ya, kalau ada teman kita kok aku diajari maca Quran, nah berarti ngelih itu kita ya. Ya. Baiknya yuk neng omahku, pas sampai rumah ora disuguh, aku yang ngelih ra ono makanan ya sama-sama. Nah, ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasul tersenyum. Kenapa? Rasul tuh apal banget dengan perilaku sahabat-sahabatnya ya. Jadi ya Rasul berkata ya ini beliau pasti tahu ya apa yang dalam hatiku ya. Beliau bisa membaca raut wajahku dengan tepat ya. Kita melas gitu mesti ngelih nih Abu Hurairah ya. Maka Rasulullah SAW panggil, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab, labbaik ya Rasulullah. Nah, mantap ini kan. Kemudian Rasul bilang, ikut ke rumahku. Ya. Di rumah terdapat 1 mangkok susu. Rasulullah nanya pada istrinya, dari mana ini susu ini? Ya, hadiah dari seseorang untuk Rasulullah. Nah, kalau zaman sekarang parcel gitu ya. Tapi Rasul tuh dihadiahi hanya semangkok susu gitu ya. Mungkin sahabat ya miskin juga. Jadi wah none susu sak mangkok ya buat Rasulullah. Kemudian Rasul memanggil, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah mantap, labbaik ya Rasulullah. Dia sudah bayangkan kalimat berikutnya, silahkan diminum, bayangannya gitu, ya kan? Ternyata Rasulullah SAW bilang gini, ya Abu Hurairah, itu pergi dan panggillah ahlus sufah. Nah, jadi Abu Hurairah, wah hati nentek, ya. Jadi
tidak hanya untuk dia, dipanggillah Ahlus Sufah. Padahal Ahlus Sufah di Masjid Nabawi ada 70 orang. Lah nek sak mangkok ya wong 70 lagi ngelih ya kan. Ki piye iki dikira ki ya Abu Hurairah ya. Sini minum, ya ternyata enggak. Ya. Nek bagi wong 70 kira-kira sak glek ya kurang ya. Maka Abu Hurairah ya manut, dipanggil teman-temannya Ahlus Sufah ya. Kemudian Rasul bilang gini, Abu Hurairah, berikan susu itu pada mereka. Wah, jadi saya entek neh ya. Nah, setiap orang kemudian diperintah Rasulullah SAW minum sampai puas ya. Jadi 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 70 Ahlus Sufah minum. Gilirannya Abu Hurairah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Hurairah ya, sekarang tinggal kita berdua. Ini hebatnya Rasulullah SAW, beliau juga lapar. Jadi mendahulukan Ahlus Sufah dulu, suruh minum sampai wong 70. Kemudian sekarang minumlah. Nah, ini mukjizat juga ya. Jadi jangan kita bikin takjil susu sak mangkok kanggo wong 70 ya. Jadi ini mukjizat bukan sunnah ya. Nah, Abu Hurairah kemudian minum. Rasul mengatakan, minumlah lagi. Abu Hurairah minum lagi. Kemudian minum lagi. Ya, kata Abu Hurairah, sudah ya Rasulullah, sudah kenyang. Setelah itu barulah Rasulullah SAW minum susu yang ada di mangkok itu. Ya, beda jauh ya sama kita. Kalau ada susu di rumah kok awake dhewe ngelih ya diombe sik. Ya jadi nah itu jauh banget ya. Rasulullah dulu kan Ahlus Sufah ya. Nah ini menunjukkan betapa Abu Hurairah itu sangat miskin ya. Dan senantiasa berharap ada sahabat lain yang mengajaknya untuk ke rumahnya untuk makan. Gelar Abu Hurairah itu diberi nama Abu Hurairah karena kegemarannya bermain dengan anak kucing. Hurairah itu anak kucing. Suatu hari ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW tanya pada Abu Hurairah, apa yang ada di lengan bajumu itu? Ya mungkin enggak ada yang melentuk karo obah-obah gitu ya. Abu Hurairah terus menjawab, memperlihatkan ternyata ada seekor anak kucing ya di dalam lengan bajunya. Nah, oleh Rasulullah SAW kemudian diberi nama Abu Hurairah, artinya bapakne anak kucing. Anak kucing itu apa namanya? Cemeng, ya bapakne cemeng ya. Nah, akhirnya nama ini jadi populer. Nah, demikianlah nama Abdullah Sunono. Ya kira-kira begitu itu ya. Ya. Doa Rasulullah SAW untuk Abu Hurairah. Nah, inilah Abu Hurairah itu meriwayatkan banyak hadis. Ya, karena memang beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW selama 3 tahun. Abu Hurairah itu bercerita, Inna ikhwanana minal muhajirina, sesungguhnya saudara-saudara kami dari muhajirin, kana yasgholuhum asuk bil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kami dari muhajirin itu sibuk jual beli di pasar. Hebatnya orang muhajirin itu melihat pasarnya orang Yahudi, bikin pasar sendiri. Dan kemudian pasarnya orang-orang Muslim itu mengalahkan pasar Yahudi. Oh, hebatnya di situ itu ya. Jadi kalau kita sekarang ya kagum Yahudi yang pinter bisnis itu ya, kita ternyata ya sampai hari ini belum sanggup ya untuk benar-benar mampu mengalahkannya. Ya, tetapi kalau saat itu di Madinah ya pedagang-pedagang dari Mekah itu sanggup menaklukkan pasarnya Yahudi. Wa inna ikhwanana minal ansor kana yasghaluhumul amal fi amwalihim. Dan sesungguhnya saudara-saudara kami dari Ansor, yaitu orang-orang Madinah sendiri, mereka disibukkan dengan pekerjaan. Dari penghasilannya, kalau orang Ansor itu petani. Ya, mereka sangat pandai di dalam menanam atau bertani kurma. Rata-rata punya kebun kurma dan piawai. Ya, kurma terbaik juga dari Madinah. Wa inna Aba Hurairah, sementara Abu Hurairah kana yalzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu
mulazamah, ya, yaitu artinya mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dalam keadaan bisyab'i batnihi, ya, dalam keadaan perutnya kenyang kalau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu ya, jadi Rasul itu paling tanggap ya, sahabatnya gimana, mukanya gimana, ya nggak usah ngomong udah tahu. Wa yahduru ma la yahdurun. Nah sehingga Abu Hurairah itu selalu hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di forumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang muhajirin dan ansor belum tentu hadir. Ya, kenapa? Arang di gawean. Nah, jadi penganggur itu ya banyak manfaatnya, ya kan? Kita kalau di RT itu konbloknya bolong, ini jalur tulungnya ya karo penganggur-penganggur itu ya. Jadi orang ya kalau semuanya pekerja, wah nyeluk konjopo, nyari dari luar, ya. Wa yahfazu ma la yahfazun, dan Abu Hurairah itu menghafalkan apa-apa yang tidak dihafalkan oleh orang muhajirin dan ansor. Nah inilah kunci kenapa 3 tahun Abu Hurairah itu meriwayatkan banyak hadis. Ya karena ngetutke terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di saat sahabat keluar dulu bekerja. Lah kita ini nganggur, ya wis. Ya makanya pengisi-pengisi itu kadang-kadang ya mergo nganggur terus jadi pengisi. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadisan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar dari engkau banyak hadis, kasiron. Hadisan kasiron. Mendengar banyak hadis. Tetapi ansahu, sering lupa. Jadi mendengar banyak hadis tapi sering lupa. Kalau kita beda, jarang mendengar sehingga jarang lupa. Ya karena nggak ada di kepala ya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, absud rida'aka, ya bentangkan jubahmu, ya bentangkan jubahnya Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu fagharafa fihi, setelah jubahnya Abu Hurairah dibentangkan, Rasulullah SAW menuangkan air dalam jubah itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dhammahu, tutup jubah kamu. Fadhamama tuhu. Kemudian Abu Hurairah menutup jubahnya. Nah dari situ Abu Hurairah hafal apa yang disampaikan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengingat-ingat dan hafal, sehingga hafalannya sangat banyak, didoakan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan wasilah untuk tidak lupa, ya. Sehingga diketerangkan di sini hadhil kisah. Kisah ini tusyiru ila anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'alahu. Ya. Jadi dari kisah ini kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan Abu Hurairah bi barokatin, dengan barokah apa? Al-hifdz, yaitu hafalan. Ya. Wastajaballahu lidu'aihi, dan Allah mengijabahinya. Ya, makanya Abu Hurairah selalu hadir di forumnya Rasulullah, selalu menghafal apa yang ada dalam Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, sesuatu yang dibiarkan itu beliau hafal, dan semua itu didoakan oleh Rasulullah SAW, dikasih wasilah sehingga dikabulkan Allah, maka beliau tidak pernah lupa. Nah, sehingga kisah ini ya memang gimana ya, tentunya bagi kaum muslimin meyakini ya kisah seperti ini ya ada hal-hal yang memang Allah memberikan kelebihan kepada para sahabat dan ijabah atau istijabahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Hurairah itu meninggalkan hadis sebanyak 5.374 hadis, ya. Yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim 325 hadis. Bukhari sendirian nggak bersama Muslim 93 hadis, Imam Muslim 189 hadis, ya. Nah,
Kalau urutan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ini hebatnya adalah rata-rata adalah sahabat-sahabat muda. Misalkan pertama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan 5.374 hadis. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar bin Khattab atau Ibnu Umar, itu meriwayatkan 2.630 hadis. Ibnu Umar berarti sahabat muda. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Ya. Abu Hurairah dan Anas bin Malik itu sama-sama miskinnya. Ya, kalau Ibnu Umar itu kaya. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar, ini beliau juga istri Rasulullah SAW yang paling muda. Ya, meriwayatkan 2.210 hadis. Kemudian Abdullah bin Abbas atau disebut Ibnu Abbas, ini juga sahabat muda, bahkan sangat muda. Meriwayatkan 1.660 hadis. Ketika Rasulullah SAW wafat, Ibnu Abbas itu umurnya 10 tahun, bisa bayangkan. Jadi dia bisa meriwayatkan 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah 1.540 hadis. Ini juga termasuk muda. Juga Abu Sa'id Al-Khudri 1.170 hadis. Nah, ini ranking ya para sahabat periwayat hadis. Ya, yang tertinggi Abu Hurairah. Ya. Selain itu Abu Hurairah itu sangat semangat untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kan banyak sekali variabel kenapa hadisnya sangat banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam satu hadis, ya, kila Abu Hurairah itu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat engkau nanti di yaumul qiyamah? Rasulullah SAW kemudian komentar, laqad dzanantu ya Aba Hurairah. Ya, aku sudah menduga wahai Abu Hurairah, alla yas'aluni an hadal hadis ahadun awwalu minka. Ya, aku sudah menduga bahwa tidak ada satu orang pun yang akan bertanya kepada aku tentang hadis ini sebelum kamu. Jadi yang paling pertama ya kamu. Nah, itu ya, jadi Abu Hurairah itu berambisi. Ya, ini ada yang perlu saya tanyakan. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Hal itu karena kamu itu berambisi atau antusias ya di dalam mempelajari hadis. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, dengan tulus ikhlas ya dari hatinya atau dari jiwanya. Nah, kalau ini pelajarannya jangan lupa kalimat tauhid itu dipegang ya dengan tulus, dijaga, karena harapannya kita adalah mendapatkan syafaat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain ya Abu Hurairah itu pernah berkata, uqsimu lailati ila salasatin ajzain. Ya, aku membagi malamku itu menjadi 3 bagian. Al-juz'ul awal liqiraatil Qur'an ya. Jadi malam itu kalau jam 8 sampai jam 4 ya. Ya, jam 8 malam, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 8 jam. Itu dibagi 3. Untuk qiraatul Qur'an pertama. Wal juz'us tsani linnaum. Dan yang kedua untuk tidur, bagian kedua.
Wal juz'us salis bagian ketiga, nah ini sulit juga, limuraja'atil ahadits allati hafidtuha, yaitu murajaah hadis. Lo coba, hebat ya beliau itu ya, sudah didoakan hafal, bersemangat menuntut ilmu, rajin murojaah, nah gitu kan. Nah kadang-kadang kita ini kan pernah hafal, ya, kon baleni lali meneh. Ya kenapa? Karena jarang dimurojaah. Kadang-kadang ada juga yang sama sekali nggak dimurojaah. Ya. Nah sementara Abu Hurairah tuh malamnya dibagi 3, tilawatul Quran atau qiraatul Quran, tidur, ya, dan yang ketiganya murojaah, hadis-hadis yang dia hafalkan. Bakti Abu Hurairah kepada ibunya. Satu malam Abu Hurairah itu pernah keluar di luar kebiasaannya. Maka orang-orang nanya pada Abu Bakar, ini orang-orang ini juga ahlus sufah ya. Kenapa keluar? Ya Abu Hurairah menjawab, enggak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar. Nah, jadi maksudnya ya ngelih ya nyari-nyari. Maka ahlus sufah juga mengatakan kami juga enggak ada ya yang mengeluarkan kami dari rumah, dari masjid ini kecuali lapar, artinya sama-sama laparnya. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan lapar ya. Ya Rasul maklum juga, kemudian mengeluarkan mangkuk yang isinya kurma. Setiap satu orang diberikan 2 buah kurma. Bisa bayangin, jadi sahabat itu begitu begitu menerima ya apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya, satu orang 2 kurma ya. Nah kemudian Rasulullah SAW mengatakan makan 2 buah kurma ini dan banyaklah minum ya, jadi rada nyelamur gitu ya, kurmane loro ngombene akeh ya, muga-muga wareg. Maka semuanya makan 1 buah kurma. Nah Abu Hurairah kurmanya dimakan 1, satunya disimpan. Ya Rasulullah nanya, ngapain kamu simpan kurma itu? Kamu kan lapar. Ya Abu Hurairah bilangnya, aku simpan 1 untuk ibuku. Nah, jadi di tengah laparnya dirinya itu, ya dia mikir ibunya. Ya 1 kurma saya makan, 1 kurma untuk ibu. Rasulullah SAW kemudian mengatakan makanlah dua-duanya, nanti untuk ibumu aku beri lagi, diberi tambahan. Nah ini kisah ini betapa cinta dan berbaktinya Abu Hurairah kepada ibunya ya. Nah kita harus mencontoh ini ya, kalau menderita ingat ibunya, tapi kalau lagi bahagia lupa sama ibunya ya. Abu Hurairah dan gudang zakat. Nah ini kisah agak unik ini ya. Abu Hurairah itu pernah ya diberi amanah oleh Rasulullah SAW menjaga gudang hasil zakat ya. Suatu malam Abu Hurairah itu melihat ada 1 orang mengendap-endap mau mencuri ya, sama Abu Hurairah ditangkap ya. Orang itu mau dihadapkan kepada Rasulullah SAW, tapi pencuri itu memelas ya, minta dikasihani ya. Dia itu mencuri kan juga mau memberi makan keluarganya yang kelaparan. Abu Hurairah yang kasihan, terus melepas pencuri itu sambil dijanji apa? Jangan diulangi lagi. Dia ya. Tapi ketika esok harinya dilaporkan pada Rasulullah, Rasul tersenyum dan Rasul bilang nanti dia balik lagi, kata Rasul gitu. Nah malamnya lagi benar pencuri itu datang lagi. Ya. Nah Abu Hurairah tangkap lagi pencurinya, sama mau dihadapkan kepada Rasulullah. Sekali lagi pencuri itu melas wajahnya ya dan minta dilepaskan oleh Abu Hurairah ya. Sahabat ya dengan orang miskin itu ya kasihan ya, dilepas. Terus dilaporkan pada Rasulullah SAW. Rasul bilang nanti dia akan kembali. Nah, maka Abu Hurairah gini, nanti kalau ketiga kali dia kembali, nggak usah nunggu besok-besok, langsung tak bawa kepada Rasulullah SAW. Nah benar, malamnya datang lagi pencuri itu, ketangkap lagi, dan memelas lagi minta dibebaskan. Tapi kali ini pencuri itu bilang gini,
dakni, ya lepaskanlah aku. U'allimka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Nanti aku ajari kamu bacaan yang bermanfaat, ya, yang Allah akan memberikan manfaat buat kamu dengan kalimat itu. Wah, hebat pencuri wae iso berbicara seperti ini. Tak ajari ya, nanti satu kalimat yang itu Allah akan memberi manfaat buat kamu dengan kalimat itu. Abu Hurairah kemudian mengatakan, mahua, apa itu? Nah, pencurinya bilang, idza awaitu ila firasyika, ya kalau kamu itu hendak tidur, faqra, bacalah ayatal kursi, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Hatta takhtimal ayah, sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun. Nanti kalau kamu baca ayat kursi sebelum tidur, ya sampai selesai ayatnya, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah. Wala yaqrabannaka syaiton hatta tusbiha. Dan kamu enggak akan didekati setan sampai pagi harinya. Wah, ini pencuri ya punya ilmu, ya kan, jadi nek nyolong konangan ya tak ajari ya. Nah, Abu Hurairah ya merasa terenyuh, ya, melas dengan ilmu itu tadi, terus dilepaskan. Kemudian paginya beliau ketemu dengan Rasulullah SAW, ya. Nah, Rasul bilang pencuri itu sebenarnya pembohong besar, ya, jadi suka bohong itu pencuri itu. Tetapi yang diajarkan pencuri itu semalam pada kamu itu benar. Nah, gitu ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ya, kali ini dia benar. Asline pendusta. Ya. Ta'lamu man tukhatibu mundu salasilayalin ya Aba Hurairah. Kamu ngerti nggak, Abu Hurairah, siapa yang pencuri 3 hari itu datang mencuri zakat itu? Abu Hurairah bilang, lah, enggak. Rasul mengatakan, dzaka syaiton, itu setan. Jadi yang 3 hari datang itu setan itu. Maka Rasul diceritain iki ya mesem sambil engko lak balik gitu kan. Ya engko balik. Nah, ketika diceritani terakhir itu, Rasul bilang, dia itu pendusta. Tapi semalam dia ngomong benar. Ya, jadi hikmahnya ya kalau mau tidur bacalah ayat kursi, ya kan. Dan sambil ingat-ingat kisah ini, ya, yang ngajari Abu Hurairah adalah setan. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Persahabatan Abu Hurairah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Hurairah itu datang ke Khaybar baiat pada Rasulullah itu bulan Safar tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW wafat Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sehingga lamanya bersahabat dengan Nabi kurang lebih 4 tahun. Ya, jadi 4 tahun. Dan dikuatkan oleh Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, ya, yaitu aku berteman dan berjumpa dengan orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sebagaimana persahabatan Abu Hurairah dengan Nabi selama 4 tahun. 7 Hijriah, Rasul wafat tahun 11 Hijriah. Tetapi Abu Hurairah sendiri mengakui bahwa beliau menemani Rasul selama 3 tahun. Nah, ini dianalisa, maksudnya Abu Hurairah itu mulazamah mengabdi jadi santrinya Rasulullah itu 3 tahun. Itu totalnya. Kalau 4 tahun itu bersama Nabi, tapi nyantrinya 3 tahun. Ya, karena ketika beliau Abu Hurairah itu jadi gubernur di Bahrain, itu berarti nggak ketemu Rasulullah SAW. Ketika dalam perjalanan itu juga nggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini jadi pelajaran buat kita, jangan mengira orang yang belajarnya singkat itu paling bodoh, enggak. Ya, asal dia tekun, ya belajar, kuat hafalannya, ya, itu insya Allah dia akan
banyak menerima ilmu. Artinya kalau terlambat menuntut ilmu itu jangan putus asa, kejar. Ya. Jihadnya Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu juga jihad juga, walaupun penghafal perawi hadis. Jihad pertama di Khaybar, ya ketika beliau baiat dengan Rasulullah SAW di Wadi Al-Qura. Kemudian keikutsertaannya di Umratul Qadha, yaitu umroh ya pengganti. Ya saat itu perjanjian Hudaibiyah Rasulullah SAW nggak boleh berangkat haji. Nah beliau boleh nanti dengan Umratul Qadha, itu tahun 7 Hijriah. Nah di saat itu 2000 kaum muslimin masuk Mekah selama 3 hari ya. Yang mereka itu menampakkan ya, orang Quraisy kan keluar dari Mekah. Ini Muhammad dan pengikutnya mau umroh, mereka keluar supaya enggak, sudah jadi kesepakatan perjanjian Hudaybiyah enggak ke situ, nanti boleh di hari yang lain. Nah hari itulah Rasulullah SAW umroh sesuai dengan kesepakatan ya. Tetapi orang Quraisy itu ya di bukit-bukit sambil lihat 2000 kaum muslimin ke Mekah 3 hari itu fisiknya yang kuat, disiplin ya. Nah itu mereka kagum ya dengan peristiwa itu ya. Nah saat itu Rasulullah SAW datang itu sambil membawa pedang. Tapi karena ini sudah kesepakatan damai, maka pedang Rasul ditinggalkan di perbatasan Mekah di lembah Ya'jud ya, untuk taat kepada perjanjian damai. Ya. Nah, salah satu orang yang tertarik dengan Umratul Qadha-nya para sahabat Nabi dan Rasulullah SAW adalah Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid lihat betapa disiplinnya, betapa kuatnya, tertib ya kan. Itu menjadi sebab Khalid bin Walid masuk Islam ya. Kemudian yang ketiga, keikutsertaan Abu Hurairah dalam perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa itu perang dengan 2 kabilah. Ya. 2 kabilah itu adalah kabilah 3 ya, Bani Muharib, Bani Sa'labah, dan Bani Ghatafan. Posisi mereka itu di dekat Najd. Najd itu sekarang Riyadh itu ya. Jadi ibu kota Arab Saudi. Ya, di dekat Najd ya. Nah, disebut Dzatur Riqa ya karena perang ini sangat lama perjalanannya. Ya dari Madinah ke Najd itu lama, sampai kaki sahabat itu pada luka-luka ya, karena gesekan dengan sepatu. Nah untuk mengatasi itu mereka menyobek kain kemudian dililitkan ke kakinya. Maka perang itu disebut Dzatur Riqa. Ya. Nah tetapi perangnya nggak jadi. Kenapa? Karena Bani Muharib, Bani Sa'labah, Bani Ghatafan udah ketakutan dulu, sehingga mereka melarikan diri ya ke pinggir-pinggir ya karena takut dengan pasukannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari sini syariat sholat khauf muncul di situ. Jadi orang nggak ada kan curiga juga, ini jangan-jangan mereka mendelik ya atau di mana ya. Nah saat itulah Rasulullah SAW menjalankan sholat khauf dengan para sahabat ya, ada 2 regu bergantian sholat, yang satu berjaga, satu sholat ya. Saat itu Abad bin Bishr itu terkena panah, tapi dia terus sholat. Nah jadi saking nikmatnya sholatnya. Juga saat itu Jabir ya, Jabir itu naik onta-ontanya melakukan walon-alon ketinggal. Kata Jabir, dah kamu tak jual aja, tak tinggal aja. Nah Rasulullah SAW kemudian, mau kamu jual berapa Jabir? Jabir menyebutkan harganya, diganti oleh Rasulullah SAW. Kemudian ontanya dinaiki Nabi, langsung melayunya cepat. Nah jadi ada hal-hal yang unik ya di dalam pertempuran. Nah pertempuran Dzatur Riqa ini Abu Hurairah juga ikut. Ya ikut merasakan kakinya lecet-lecet ya, harus dibalut dengan kain ya, walaupun nggak jadi perang fisik. Ini Dzatur Riqa. Riwayat Abu Hurairah tentang perempuan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Dan wastausu bin nisa'i khairan, dan berbuat baiklah kepada perempuan. Ini bisa bermakna istri ya. Ya, wastausu itu kalau diartikan apa adanya, ya berilah wasiat, berbicaralah dengan perempuan itu baik-baik. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dhil'in. Ya, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atasnya. Nah, ini ibarat yang dibuat oleh Rasulullah SAW tentang perempuan yang diriwayatkan, dihafalkan oleh Abu Hurairah. Ya. Tetapi makna tulang rusuk ini sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu meluruskannya ya dengan keras, ya bisa kamu mematahkannya, ya. Wa in taraktahu lam yazal a'wajah. Ya, kalau kamu biarkan aja, lam yazal a'wajah, ya tetap bengkok. Nah, gitu kan. Tulang rusuk itu lemah. Kalau dibiarin ya bengkok. Kalau dikasari patah. Maka fastausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah, berbicaralah, berbuatlah kepada wanita itu yang baik. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di antaranya ya la yakra mu'minun yafrah la yafrah mu'minun mu'minatan. Jangan seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah. Ini juga makna suami istri ya. In kariha minha khuluqan, kalau ada akhlak satu yang kamu nggak suka, radiya minha akhar, ya ada akhlak lain yang kamu suka. Nah, jadi mau konsentrasi mana? Konsentrasi yang kamu suka atau yang nggak suka? Ya yang nggak suka ya ada, yang suka ada. Ya. Jadi kalau kita lagi nggak suka, ya nggak usah dibenci. Kenapa? Karena ada akhlak lain yang kamu suka. Nah, gitu ya. Kenapa kita kutipkan hadis Abu Hurairah tentang perempuan? Karena Abu Hurairah ini tokoh hadis yang dibenci oleh feminis, ya. Terutama Fatimah Mernissi. Ya, Fatimah Mernissi ini sosiolog dan feminis. Dianggap feminis muslim dari Maroko. Wah, ini mengkritik ya hadis-hadis misoginis dan patriarki dalam Islam yang paling banyak meriwayatkan Abu Hurairah. Dia tujuannya memperjuangkan kesetaraan gender dengan argumen bahwa pembatasan hak perempuan bersumber dari kepentingan elit laki-laki, bukan ajaran Islam. Nah, itu menurut Fatimah Mernissi. Dia lahirnya di Fez, Maroko, dari keluarga menengah. Nah, ini masa kecilnya tumbuh di lingkungan harem. Tahu harem ya, area khusus perempuan yang secara khusus harem itu sebenarnya ya tempat raja-raja untuk mempunyai simpanan-simpanan. Nah, itu yang mempengaruhi pandangannya terhadap perempuan ya, keterbatasan perempuan. Dia belajar di ilmu politik di Sorbonne, Paris, gelar doktor dari Brandeis University Amerika Serikat tahun 73. Dia mengajar di Universitas Muhammad V Rabat. Ya. Nah, kritik Fatimah Mernissi ya terhadap Abu Hurairah yang pertama, hadis yang memposisikan perempuan itu rendah. Ya. Karena Abu Hurairah itu pernah meriwayatkan hadis, sholat seseorang akan terputus jika lewat di hadapannya. Nah, ini ya, yaitu wanita, keledai, dan anjing hitam. Nah, ini kan jadi hadisnya diriwayatkan Imam Muslim. Nah, ini bikin jengkel perempuan. Ya. Padahal hadis ini sebenarnya
hadis tentang sutroh. Tapi kenapa membawa nama-nama perempuan gitu ya. Jadi kalau sholat itu dikasih sutroh, pembatas supaya orang nggak lewat di depan kita. Ya, ini bikin feminis meradang. Juga hadis yang kadang cuman dikutip sedikit, yaitu perempuan itu kurang akalnya. Ya, jadi ini jadi kekuatan laki-laki ya, kurang akal. Kurang akal dan agama. Padahal Rasulullah SAW itu menyebut itu karena kekagumannya pada perempuan-perempuan Madinah. Ya, terutama ini perempuan Madinah ya. Rasul menyebut tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh melebihi kalian wahai para perempuan. Ya, perempuan-perempuan itu nanya, apa maksudnya kami kok kurang akal dan kurang agama ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya kalian itu kalau saksi ya itu kan laki-laki satu, kalian dua. Ya berarti akalnya kurang. Ya, perempuan jawab, iya benar. Kalau kurang agama, lah kalian kalau haid, ya menstruasi, nifas itu kan kalian nggak sholat, nggak puasa. Oh ya benar, itu kurang agamanya. Nah gitu ya. Sebenarnya Rasul itu kagum ada makhluk yang lemah tapi punya kekuatan, sebenarnya gitu. Makna yang mau disampaikan. Jadi bukan maknanya itu menghina perempuan, apalagi cuma dikutip kurang akal dan agama. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah juga menyinggung perempuan, innamat tayyarah fil mar'ati wadabbati wadari. Sesungguhnya kesialan itu ada pada perempuan, binatang peliharaan dan rumah. Nah, ini juga walaupun kemudian dikoreksi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah mengatakan hadis itu sebenarnya panjangnya Allah itu mengutuk kaum Yahudi yang mengatakan kesialan ada 3 hal, yaitu rumah, perempuan, dan hewan tunggangan. Nah jadi ada depannya ya, Allah mengutuk orang Yahudi. Tapi hadis panjang ada juga yang menyebut dahulu orang jahiliyah itu punya keyakinan sial itu ada pada 3, perempuan, hewan ternak, dan rumah. Nah orang-orang kemudian mengingatnya kesialan itu ada perempuan, hewan ternak, dan rumah. Nah ini yang panjangnya dipotong ya. Kemudian laknat, ini juga enggak disukai oleh Fatimah Mernisi ya. Kalau suami mengajak istrinya ke atas ranjang tapi dia enggak mau, maka para malaikat akan melaknatnya hatta tusbihah, sampai pagi hari. Nah ini dia juga enggak suka karena era sekarang itu nggak boleh laki-laki maksa-maksa istrinya untuk itu. Lebih baik jajan di luar daripada maksa istrinya. Nah, itu ya. Nah ini yang kemudian dikoreksi ya atau dijelaskan ya oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi ya, yaitu istri itu menolak keinginan suami ke atas ranjang ya selama tidak ada alasan syar'i gitu maksudnya. Jadi tidak waton wae, lagi loro, lagi apa gitu ya. Itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, dia mengatakan maka suami harus memperhatikan keadaan istri kalau suami lagi butuh. Nah gitu. Ibnu Taimiyah juga mengatakan ya suami itu boleh bersenang-senang dengan istrinya kapan saja selama tidak memberi dampak negatif atau menyibukkan dari sesuatu yang lebih wajib. Nah gitu ya. Juga pengharaman tidak bolehnya istri menolak itu sebagai tatanan terwujudnya makna hubungan suami istri. Ya, supaya suami dapat menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Lagi butuh ra iso ditahan, sorry ya Mas, ora mood. Wah, lah itu ya gawat banget ya kan. Jadi ini suami bisa liar ya. Kritik Fatimah Mernisi kepada Abu Hurairah juga
kenapa orang yang masuk Islam tahun 7 Hijriah dan bersama Rasulullah SAW 3 sampai 4 tahun malah bisa meriwayatkan hadis paling banyak. Nah, tetapi tadi sudah kita jelaskan ya kelebihan. Maka langsung terakhir ya, beliau Abu Hurairah wafat usia 78 tahun ya. Jarak wafatnya dengan Rasulullah SAW 47 tahun ya. Diriwayatkan dari Nafi rahimahullah saat itu Abu Hurairah wafat ya, aku dan Ibnu Umar, Nafi itu budaknya Ibnu Umar tapi periwayat hadis, ikut mengiringi jenazahnya. Ibnu Umar tidak berhenti mendoakan Abu Hurairah dan dia mengatakan orang ini Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang Abu Hurairah ya. Tentunya banyak pelajaran dari beliau, silahkan kemudian dijadikan teladan bagi kita. Yang sifatnya mukjizat jangan ditiru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Andri Nugraha Laksana atas penyampaiannya pada sore hari ini. Masya Allah, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dari seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan salah satu hal yang juga patut kita perhatikan adalah bagaimana ternyata hadis-hadis yang selama ini kita dapatkan kebanyakan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat muda, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang dai atau seorang muslim tentunya untuk membersamai generasi-generasi muda di sekitar kita. Semoga ngaji sirah sahabat muda kita pada sore hari ini bisa memberikan ilmu dan manfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu itu bisa kita amalkan di luar sana. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan sekali lagi kepada Ustadz Andri Nugraha Laksana, dan kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Semoga kita semua diistiqomahkan selama bulan Ramadan ini menggali ilmu dan bisa beramal banyak di bulan Ramadan ini. Mari kita cukupkan ngaji sirah sahabat muda pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu maupun luring, dan secara luringnya terdapat di Masjid Al-Mujahidin UNY. Bagi ikhwan akhwat sekalian yang ingin mendaftar bisa nanti mengikuti pengumuman dari ngaji bareng media, dan bisa untuk mengikuti agenda malam puncak Tirakati. Baik, kami cukupkan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.